Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rohman Hikmah. Saya merupakan founder dari Penggerak Bangsa dan senang sekali hari ini bisa kembali berbagi bersama teman-teman di agenda berbagi inspirasi untuk kerjasama tim di dalam organisasi. Nah, mungkin teman-teman juga udah seringnya mengikuti webinar pada hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan webinarnya. Dan hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, sangat unik, dan tujuan dari pemberian materi hari ini tentunya untuk meningkatkan pengalaman, berbagi motivasi, lalu juga untuk saling menginspirasi antara satu dengan yang lain. Dan ada banyak sekali hal yang sangat bisa dibagikan di hari ini. Mungkin teman-teman juga ada yang udah cari-cari mungkin ya, bahkan mungkin ada teman-teman juga yang sudah punya pengalaman untuk manajemen organisasi dan juga kerjasama tim. Nah, besar harapannya semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengimplementasikan materi yang dihadapkan hari ini. Dan hari ini mungkin teman-teman bisa menjadi pembelajar di setiap event yang kami laksanakan. Jangan lupa juga teman-teman untuk menjadi guru di lingkungan sekitar teman-teman. Jadi bagikanlah informasi yang teman-teman dapatkan hari ini kepada lingkungan sekitar untuk sama-sama menginspirasi agar bisa meluaskan kembali kebaikan-kebaikan. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tanpa menunggu waktu lama lagi, sebelumnya kenalan lagi ya. Mungkin tadi juga di awal kita udah kenalan. Perkenalkan, saya Rohman Hikmah. Saya ini merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan menjelang semester 8 tingkat akhir di Universitas Pajajaran. Hari ini saya aktif kalau tahun sebelumnya saya aktif di organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad sebagai Ketua BEM. Lalu juga saya aktif dalam mengelola platform, yaitu ada platform @penggerak bangsa dan juga @startnow.idn. Dan mungkin ini informasi kepada teman-teman semuanya bahwa Penggerak Bangsa sekarang sedang menyelenggarakan beasiswa, namanya itu Collaboration Scholarship. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan membutuhkan beasiswa, silakan boleh dicek di Instagramnya @penggerakbangsa. Silakan teman-teman untuk daftar dan juga teman-teman boleh ajak teman-temannya yang lain untuk mendaftarkan diri di Collaboration Scholarship. Kita berbagi bersama, kita belajar bersama, dan juga kita ambil manfaatnya bersama-sama untuk kita meluaskan kembali manfaat yang bisa kita ambil sebanyak-banyaknya. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Mari kita mulai ya materi hari ini, materi mengenai kerja sama tim dalam organisasi. Nah, mungkin teman-teman juga itu tadi ya, mengenai kerjasama ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena kerjasama ini adalah kunci utama dari proses berlangsungnya organisasi. Jadi mari kita sama-sama bangun kerjasama di organisasi kita masing-masing. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini ya teman-teman semuanya, kerjasama tim dalam organisasi. Nah, dari gambar saja ini udah menunjukkan bahwa kita tuh nggak pernah bisa hidup sendirian, teman-teman. Kita nggak bisa dalam mengolah sesuatu itu sendirian, maka dari itu diperlukan kerjasama tim untuk membangun sebuah tujuan organisasi. Dan untuk membangun kerjasama tim ini, perlu kepekaan dua belah pihak, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, karena memang tujuan organisasi ini tidak mungkin dijalankan sendirian. Kalau misalkan dijalankan sendirian, nanti akan capek, lelah, bahkan mungkin akan cenderung burnout ya, akan kelelahan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Maka diperlukan saling bahu-membahu, gotong royong dalam membangun tujuan dari organisasi tersebut. Dan kerjasama ini menjadi poin yang sangat penting teman-teman semuanya.
karena nggak banyak orang yang bisa kerjasama satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pengoptimalan kerjasama ini akan sangat bisa luar biasa hasilnya dan dampaknya dalam membangun tujuan dari organisasi. Dan untuk membangun kerjasama tim, pastikan kita bisa nge-lead diri kita sendiri. Kita bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Nah, ini juga menjadi sangat luar biasa ya teman-teman dari arti atau makna kepemimpinan itu tersendiri. Nah, di mana kita akan bisa untuk mengarahkan, mempengaruhi, di mana tujuan akhir dari segala hal yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan adalah tujuan organisasi itu tersendiri. Jadi pastikan di sini kita bisa mengarahkan hal-hal apa yang perlu kita lakukan dan juga kita bisa mempengaruhi nih orang-orang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya ini teman-teman, tidak ada standarisasi baik atau tidaknya seorang pemimpin. Nah mungkin juga teman-teman pernah dengar bahwa ada statement yang bilang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tepat di tempat yang tepat juga, kayak gitu. Jadi sebetulnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang terjun di tempat yang tepat, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita tidak terjun di tempat yang tepat, maka mungkin tidak akan cocok. Contohnya, kalau saya misalkan organisasi keperawatan, nah ini saya masih bisa untuk join atau gabung menjadi pemimpin di organisasi keperawatan. Meskipun memang semuanya bisa dicoba, tapi apakah bisa optimal atau tidak. Dan juga ini harus disesuaikan nih dengan keahlian kita masing-masing dan juga budaya organisasi dari masing-masing organisasi itu tersendiri. Karena kalau misalkan dipaksakan, nanti hasilnya tidak akan optimal kayak gitu. Dan kita perlu belajar lebih keras lagi untuk tercapainya standarisasi dari organisasi tersebut. Jadi pastikan kita semua ini berada di tempat yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dan untuk mencapai tujuan organisasi, lalu juga di sini untuk menjadi seorang pemimpin, ini kita perlu memahami beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memahami tujuan atau capaian dari organisasi itu tersendiri. Kira-kira apa sih kita ini hadir sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan yang seperti apa, lalu juga akan kayak gimana, step by step untuk mencapai tujuannya itu kira-kira akan seperti apa. Nah, itu pun harus kita pahami karena tujuan ini menjadi poin yang sangat penting. Kalau misalkan kita tidak tahu tujuan kita apa, kita nggak punya visi dan misi dalam suatu organisasi, bahkan kita nggak pernah tahu hidup dari organisasi ini akan kayak gimana, maka akan menciptakan suatu kesulitan tersendiri dalam suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah memotivasi orang lain. Kita nggak mungkin teman-teman menjalankan suatu organisasi sebagai seorang pemimpin, kita membiarkan orang yang lain itu atau staf kita atau kepala kita malah bekerja sendirian atau capek sendiri. Itu menjadi suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi maka dari itu, ada dua hal ya teman-teman, dan ini saling berkesinambungan bahwa dalam mencapai suatu tujuan itu kita perlu memotivasi orang lain. Apalagi organisasi yang levelnya itu non-profit, di mana tidak ada bayaran. Nah, ini penting sekali untuk kita optimalkan peranannya untuk dimotivasi agar mereka bisa terus-terusan bertahan dalam menjalankan organisasi. Nah, teman-teman semuanya, lalu juga untuk membangun kerjasama tim ini, sebetulnya ini menjadi suatu soft skill yang digadang-gadang akan sangat dibutuhkan untuk masa depan kita. Karena kemampuan kolaborasi atau kerjasama ini tercantum dalam 21st century skill, di mana ini merupakan skill-skill yang dibutuhkan di abad ke-21. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa aja sih skill-skill yang diperlukan di abad ke-21 ini? Mari kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah creative and innovative thinking. Nah, kenapa sih creative and innovative thinking ini menjadi suatu hal, menjadi skill yang sangat-sangat diperlukan untuk masa depan? Karena permasalahan ini saling berganti teman-teman, dan hidup sedinamika itu. Jadi sedinamis itu loh kita menjalankan kehidupan. Hari ini bisa jadi kita berhasil dengan metode ini, besok dengan metode yang sama ujung-ujungnya kita mengalami kegagalan. Jadi ternyata
kita memerlukan skill kreatif dan juga inovatif agar bisa menjalankan kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini menjadi poin yang sangat-sangat penting dalam menjalankan kehidupan juga, dalam menjalankan tujuan dari organisasi. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kemampuan komunikasi ini kan merupakan suatu kemampuan untuk ngedeliver pesan kepada orang lain ya, untuk memberikan pesan kepada orang lain. Dan bagaimana cara kita untuk memberikan pesan tersebut kepada orang lain, ini poin pentingnya adalah bagaimana orang lain memahami pesan yang kita sampaikan. Nah, kalau misalkan orang lain tidak bisa paham terhadap materi atau pesan yang ingin kita sampaikan, ini akan menjadi kesulitan tersendiri nih teman-teman. Maka dari itu, pastikan kita mulai belajar nih, bagaimana sih skill-skill komunikasi yang baik, bagaimana sih caranya pengoptimalan diri dalam membangun jejaring komunikasi, dan bagaimana caranya mempertahankan komunikasi itu tersendiri agar bertahan sangat lama. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, khususnya pemimpin masa depan. Lalu yang selanjutnya lagi adalah kolaborasi. Nah, teman-teman coba di sini tuliskan di kolom berkirim pesan, mungkin di kolom komentar YouTube ya, silahkan tuliskan di live chat, kira-kira kenapa sih kolaborasi itu penting. Nah, silahkan tuliskan teman-teman, nanti aku baca ya satu persatu untuk apa yang teman-teman tuliskan, kenapa kolaborasi ini menjadi poin penting dalam menjadi seorang pemimpin khususnya di masa yang akan datang. Nah, sepertinya udah banyak ya teman-teman yang menjawab. Nah, kolaborasi ini menjadi sangat penting karena kita tidak mungkin hidup sendirian, teman-teman. Apalagi di tahun 2030 nanti kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Nah, kalau kita udah menghadapi bonus demografi, artinya akan banyak sekali pemuda-pemuda yang hadir, yang ada di bumi ini, khususnya di Indonesia, yang ada di Indonesia. Dan kalau misalkan kita tidak dibekali dengan skill untuk kolaborasi, masa kita akan berjuang sendirian sih? Dan kalau misalkan kita berjuang sendirian, apakah sanggup dengan skill-skill orang lain yang luar biasa? Maka itu dipentingkanlah yang namanya skill kolaborasi. Karena dengan skill kolaborasi inilah kita akan menyamakan persepsi, menyatukan pola pikir, sampai akhirnya kita bisa mengoptimalkan nih peranan masing-masing. Mungkin kalau kita pola pikirnya cuma satu, kita nggak bisa meluaskan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi dengan kemampuan kolaborasi, kita bisa menyatukan pola pikir, menyatukan hati, menyatukan pendapat yang mungkin awalnya nilainya setengah, tapi ketika kita mendapatkan inspirasi dari orang lain, ketika kita berkolaborasi nilainya akan satu. Jadi kita bisa bersatu bersama-sama membangun peradaban yang lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya lagi adalah critical thinking. Teman-teman semuanya, masalah di masa yang akan datang ini pasti akan sangat-sangat berganti. Nah, aku juga mau nanya nih ke teman-teman, boleh dituliskan ya di kolom live chat. Kira-kira menurut teman-teman masalah seperti apa sih yang akan mungkin muncul di masa yang akan datang? Nah, teman-teman semuanya, masalah ini nggak pernah bisa kita tebak. Bisa jadi nih kita memperkirakan hari ini tuh akan ada masalah A, tapi ternyata masalahnya itu berganti jadi masalah B. Bisa jadi masalah yang kita perkirakan ini C, tapi ternyata yang kejadian D. Karena hidup itu sedinamis itu loh teman-teman, dan kita nggak bisa memprediksi hari ini kita akan kejadian apa, besok akan ada kejadian apa, lusa akan ada kejadian apa. Yang bisa kita lakukan adalah pengoptimalan diri, agar kita bisa lebih baik lagi, agar kita bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan kehidupan, kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman semuanya untuk menghadapi masalah yang sangat dinamis itu, teman-teman memiliki kemampuan critical thinking, di mana teman-teman bisa mengkritisi sesuatu dan juga menemukan akar permasalahan agar tahu solusi apa yang akan dijalankan. Jadi critical thinking ini menjadi kemampuan yang sangat-sangat penting dalam menjalankan kehidupan, karena seperti yang tadi aku bilang, masalah itu datangnya sangat-sangat silih berganti dan perlu kita optimalkan peranannya di masa yang sekarang, khususnya di masa yang akan datang. Nah, ini juga ada quotes ya teman-teman, talent wins games, but teamwork and intelligence win championship. Ini artinya apa? Bahwa talent mungkin akan memenangkan suatu permainan, tapi kerjasama dan juga kemampuan intelligence ini akan memenangkan kemenangan. Bedakan antara games dan juga kemenangan. Karena games ini akan selalu berkutat di antara yang menang dan yang kalah, juara satu dan yang gagal, juara satu dan juara tiga,
dapat juara atau tidak dapat juara sama sekali. Sedangkan kemenangan itu ada di kepuasan diri kita sendiri. Di mana melalui kerjasama kita udah berproses, kita udah mengusahakan sebaik mungkin, dan akhirnya kita memperoleh kemenangan tersebut. Jadi bedakan antara games atau permainan dengan kemenangan itu sendiri. Menang itu tidak harus jadi yang terbaik, menang itu tidak harus menjadi yang juara pertama, menang itu tidak harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Tapi menang itu perihal kepuasan batin terhadap proses yang kita jalankan. Bahwa kita telah optimal, bahwa kita telah maksimal dalam menjalankan prosesnya, sampai akhirnya kita memenangkan diri kita sendiri, memenangkan diri kita dari ego kita, memenangkan diri kita untuk tetap bertahan, memenangkan diri kita untuk tetap berjuang. Dan itu adalah kemenangan yang sejati gitu, di mana sekalipun banyak sekali masalah yang terjadi, sekalipun masalah datang silih berganti, dan kita ditekan dengan cara yang bertubi-tubi, pastikan kita tetap bertahan untuk memenangkan diri kita sendiri, kayak gitu. Dan kemenangan itu juga bukan tentang kita tetap bertahan atau enggak, ataupun bukan tentang siapa yang paling terbaik, gitu. Tapi kemenangan ini perihal bagaimana cara kita mengambil keputusan terbaik, bagaimana cara kita untuk mempertahankan diri kita sendiri. And effective teamwork is important not only for an organization to success, but also for its people's well-being. Jadi ini kerjasama yang efektif ini bukan tentang kesuksesan organisasi aja, tapi juga tentang kesejahteraan semua orang, gitu teman-teman semuanya. Jadi kerjasama tim ini ternyata bukan tentang ini tugas siapa, bukan tentang siapa yang mengerjakan apa demi ketercapaian tujuan organisasi. Tapi kesuksesan dari kerjasama yang efektif adalah bagaimana orang-orang itu bisa sejahtera, orang-orang bisa nyaman dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Dan ini teman-teman semuanya ada elemen-elemen penting untuk membangun kerjasama yang efektif. Nah, pasti teman-teman juga penasaran, apa aja sih elemen-elemennya? Yuk, mari kita kupas bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng. Tapi sebelum itu, aku mau tanya terlebih dahulu nih ke teman-teman, boleh ya ditulis di kolom live chat. Kira-kira apa aja sih elemen-elemen penting dalam membangun kerjasama yang efektif? Nah, boleh dituliskan ya teman-teman di kolom berkirim pesan, boleh sebanyak-banyaknya dituliskan. Karena ini akan menjadi bahan pertimbangan, karena mungkin ini kan aku menyampaikan berdasarkan teori dan juga pengalaman, tapi mungkin pengalaman teman-teman berbeda kayak gitu. Jadi ini sesubjektif itu, tapi juga ini bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai referensi dalam membangun kerjasama yang efektif. Nah, yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka, di mana komunikasi yang terbuka ini merupakan jenis komunikasi di mana semua pihak mampu mengekspresikan ya ide satu sama lain. Jadi semua pihak mampu untuk mengekspresikannya, ide apa sih yang ada di kepala kita, yang lain juga punya ide apa. Nah, kita sama-sama ekspresikan, kita tuangkan menjadi gagasan yang besar. Seperti dalam percakapan atau diskusi, teman-teman. Prinsip yang diambil dalam komunikasi terbuka adalah keterbukaan, umpan balik, kepercayaan, dan pembangunan tim. Jadi ada 4 poin penting dalam komunikasi terbuka nih, yaitu keterbukaan, jadi kita nggak berbohong dan juga kita nggak menutup-nutupi apa yang terjadi. Lalu yang kedua adalah umpan balik, jadi ketika ada yang memberikan pesan, ketika ada orang yang memberikan informasi, pastikan ada tanggapan dari orang lain. Lalu juga ada kepercayaan, pastikan kita percaya terhadap hal-hal yang terjadi. Sama yang terakhir ini ada pembangunan tim, bagaimana cara kita to build our team untuk membangun kebaikan dan juga untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ini teman-teman berarti kalau kita bilang komunikasi terbuka, lawannya adalah komunikasi tertutup. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngalamin yang namanya komunikasi tertutup? Nah, boleh dituliskan juga teman-teman di kolom live chat, kira-kira pengalaman seperti apa yang pernah teman-teman rasakan mengenai komunikasi tertutup. Kita lanjut ke elemen yang kedua, ini adalah menentukan tujuan bersama. Jadi kita perlu menentukan terlebih dahulu nih tujuan dari organisasi itu apa sih, dan itu harus disepakati bersama teman-teman dan harus dibahas bareng-bareng. Karena yang namanya tujuan ini yang akan menghantarkan dan juga yang akan menguatkan kembali kita dari tujuan organisasi tersendiri. Kita bertahan karena kita punya tujuan, dan tujuan organisasi inilah yang akan menguatkan kita. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman semuanya dalam membangun tujuan bersama di suatu organisasi. Yang pertama yaitu tujuan yang dibuat harus smart.
Nah, misalkan teman-teman yang menjabat organisasinya ada 2 tahun. Nah, pastikan bahwa visi atau tujuan bersama ini bisa digapai selama 2 tahun gitu. Jadi, pastikan teman-teman hal tersebut dibuat SMART ya, spesifik, measurable, achievable, reliable, dan juga time bound. Terus juga ada standar dan pedoman organisasi atau kita mungkin bisa juga sebut dengan budaya kerja. Ini juga perlu untuk teman-teman pahami bahwa budaya kerja di suatu organisasi ini akan menjadi hal yang penting, teman-teman. Kenapa harus disepakatin? Karena kita ini terhimpun atau terkumpul dari orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda dan juga latar belakang yang berbeda. Jadi ketika disatukan, kita harus punya pedoman yang utuh nih dan juga budaya kerja yang disepakatin bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terus juga yang ketiga ini adalah membangun motivasi dan dasar keputusan organisasi. Tujuan bersama ini penting karena ini yang akan membangun motivasi yang tadi aku jelaskan. Kayak kita ini termotivasi semangat menjalankan step by step-nya yaitu karena kita punya motivasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga sebagai dasar keputusan organisasi. Jadi pastikan ketika teman-teman merasa ragu, ketika teman-teman ngerasa kayaknya ini kayak gini deh, kayaknya kayak gini deh. Nah, teman-teman kembali lagi nih tujuan bersamanya apa sehingga teman-teman tahu keputusan apa yang akan diambil. Lalu juga rasa memiliki dan tanggung jawab. Nah, ini aku mau tanya juga nih teman-teman. Seberapa persen sih teman-teman memiliki rasa kepemilikan dari organisasi yang teman-teman sedang jalankan? Nah, coba tuliskan ya berapa persen rasa kepemilikan teman-teman terhadap organisasi yang teman-teman jalankan. Rasa memiliki dan tanggung jawab ini penting sekali teman-teman untuk dipahami dalam membangun kerjasama tim yang efektif, karena ini akan menjadi budaya kerja yang digunakan di dalam organisasi dan ditentukan secara bersama-sama. Kita harus memiliki kepemilikan masing-masing nih di organisasi dengan dituangkan di budaya kerja. Dan dari budaya kerja yang udah disepakati bersama, pastikan setiap individu ini bertanggung jawab terhadap budaya kerja yang telah disepakatin. Lalu juga ada alur, pedoman, dan tata tertib yang disepakati bersama. Ini juga menjadi poin yang sangat-sangat penting karena yang namanya rasa memiliki dan tanggung jawab, kita akan patuh terhadap alur, pedoman, tata tertib yang disepakati bersama. Dan ini akan menjadi hancur kalau misalkan ada salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatannya. Misalkan kayak kesepakatannya A, tapi dia nggak menjalankan A. Kesepakatannya B, tapi dia nggak menjalankan B. Otomatis itu akan menjadi ketidakpercayaan dan juga tidak ada tanggung jawab, maka akan muncul mistrust, miskomunikasi, dan hal-hal yang lain yang akan menurunkan efektivitas dari kerjasama tim. Lalu yang selanjutnya adalah delegasi tugas. Ini merupakan berkaitan dengan alur koordinasi dan pembagian peran dari setiap individu. Ini harus jelas, teman-teman. Pembekalan pada setiap tim di organisasi pun harus disesuaikan. Karena ini akan menjadi penting dalam proses keberlangsungan organisasi. Mendelegasikan tugas ini bukan berarti kita membiarkan staf kita ataupun pengurus kita atau bawahan kita bekerja ya udah tanpa kita kontrol gitu. Pasti kita pun harus mendampingi, kita pun harus mengetahui bagaimana alur koordinasi dan pembagian peran yang jelas. Kita bagian apa, staf kita bagian apa. Dan kalau misalkan pengurus di suatu organisasi tersebut tidak memiliki pemahaman, tidak capable, pastikan kita sebagai seorang pemimpin ini harus memberikan pembekalan pada masing-masing tim atau divisi agar mampu dalam mengolah suatu organisasi. Jangan sampai ada satu orang misalkan sebagai staf atau sebagai kepala divisi tapi nggak paham tugasnya ngapain, nggak paham dia perannya sebagai apa. Jadi pastikan teman-teman telah membekali diri dan juga telah membekali staf-staf atau pengurus organisasinya agar mampu dalam menjalankan tugas serta perannya. Dan lalu yang selanjutnya adalah evaluasi dan timbal balik. Ini juga definisinya merupakan evaluasi ketercapaian tujuan jangka panjang dan pendek dan memberikan reward terhadap tim. Ini menjadi poin yang sangat-sangat penting karena kita harus mengevaluasi nih dari setiap proses yang kita jalankan, kira-kira kita ada miss di mana, kita ada salah di mana, kita harus memperbaiki apa sih. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang luar biasa dampaknya kalau kita lakukan dan juga ini akan berdampak negatif kalau tidak kita lakukan. Jadi pastikan teman-teman semuanya kita evaluasi deh ketercapaian tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Nah, aku juga mau nanya nih kepada teman-teman, evaluasi seperti apa sih yang telah teman-teman lakukan dalam mencapai tujuan organisasi? Boleh dituliskan di kolom live chat ya teman-teman ya. Tuliskan sebanyak-banyaknya apa kira-kira evaluasinya. Kenapa evaluasi ini menjadi sangat penting? Karena ini adalah berkaitan dengan poin penilaian. Kita nilai diri kita sendiri terhadap proses yang kita jalani. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Lalu juga ini ada skill for effective teamwork. Kira-kira skill-skill apa aja sih yang menunjang dalam keberhasilan kerjasama tim yang efektif?
Nah, kita kenali bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama yaitu communication skill. Ini adalah prinsip dalam berkomunikasi nih. Ada beberapa hal nih prinsipnya teman-teman. Ada efektif, jelas, menggunakan keinderaan, libatkan audiens, dan ambil perhatian audiens. Yang pertama itu harus efektif dulu. Kira-kira komunikasi yang telah teman-teman jalankan ini efektif atau enggak sih? Atau ribet, atau rigid, atau bahkan enggak jelas. Jadi pastikan efektif dulu. Lalu yang kedua harus jelas. Jangan sampai teman-teman kayak enggak mampu untuk memposisikan diri. Teman-teman harus kayak gimana sih ketika komunikasi dengan A, harus komunikasi dengan B itu kayak gimana. Terus juga menggunakan keinderaan, libatkan seluruh indera dalam menjalankan komunikasi yang baik, lalu juga libatkan audiens dan ambil perhatian audiens. Lalu yang kedua adalah planning and organizing skill. Ini merupakan kemampuan yang sangat-sangat penting. Nah, aku juga mau nanya nih ke teman-teman, apa sih hal yang menjadi kendala teman-teman dalam bekerja sama dengan tim teman-teman? Boleh dituliskan juga di kolom live chat. Nah, untuk poin ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Nah, aku mau tanya terlebih dahulu, teman-teman pernah nggak sih diam di suatu organisasi dan tujuannya nggak jelas? Nah, kalau teman-teman pernah merasakan itu, teman-teman boleh tuliskan di kolom live chat juga ya. Lalu yang kedua, membuat analisis pada pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi kita harus menganalisis nih teman-teman, jangan sampai kita terlalu berekspektasi terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Karena kalau kita terlalu berekspektasi, lalu tanpa aksi, apa hasil yang akan kita dapatkan? Lalu yang selanjutnya adalah fleksibel. Ini adalah mengikuti perkembangan yang terjadi. Contohnya sekarang, teman-teman sekarang masa pandemi semuanya serba daring. Otomatis kita harus jauh lebih fleksibel dong terhadap metode-metode yang akan kita jalankan, akan seperti apa. Lalu juga mempunyai keseimbangan, tanggung jawab dan tujuan yang selaras pada setiap bagian. Nah, ini juga penting teman-teman karena kita harus seimbang nih, tanggung jawab dan tujuan itu kayak gimana, harus selaras juga pada setiap bagiannya. Terus juga sumber daya yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk mencapai pembagian tugas dalam mencapai tujuannya. Lalu juga ada problem solving skill, ini kemampuan pemecahan masalah. Seperti yang tadi aku bilang teman-teman, di masa pandemi COVID-19, di masa yang akan datang ini masalah itu sangat dinamis dan masalah itu datang silih berganti, datang bertubi-tubi. Maka dari itu kita harus memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Karena ini akan menjadi percuma ketika kita kerja sama tim tapi kita nggak tahu nih hal apa yang akan kita selesaikan dan juga bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya. Dan untuk mencapai problem solving skill ini diperlukan hal-hal atau tahapan-tahapan yang dimulai dari menemukan masalah yang akan dipecahkan terlebih dahulu. Karena gini teman-teman, gimana kita akan menyelesaikan suatu masalah kalau kita aja nggak tahu masalahnya apa. Jadi pastikan teman-teman menemukan terlebih dahulu masalahnya apa sih, akar masalahnya apa, agar kita bisa pecahkan bersama-sama. Lalu yang kedua, mencari data secara lengkap, 5W 1H. Ini juga menjadi penting teman-teman. Karena kita harus menganalisis, mencari data, kira-kira ini masalahnya apa sih, kenapa bisa terjadi masalah ini, terus juga bagaimana proses terjadinya masalah, siapa aja yang terlibat dalam suatu masalah, kapan terjadinya masalah. Jadi betul-betul harus lengkap 5W 1H untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Lalu juga menetapkan jawaban sementara atau hipotesis atau juga solusi ya dalam hal ini. Kayak ada masalah, kita udah nemu akarnya, kita udah dapat datanya, kira-kira solusinya apa sih? Solusi sementara. Lalu setelah ada solusi sementara, kita uji coba terlebih dahulu, trial and error. Kira-kira solusi ini efektif atau enggak ya dalam menyelesaikan masalah ini? Kira-kira solusi ini bagus enggak ya? Nah, kalau misalkan kita udah uji nih trial and error, kita harus bisa menarik kesimpulan, oh ternyata solusi ini tuh kurang tepat, berarti kita harus nyoba solusi yang lain yang lebih tepat. Lalu ini juga ada collaboration skill, di mana collaboration skill ini ada 4 hal yang harus kita pahami, di mana yang pertama itu kontributif. Pastikan semua di antara organisasi ini berkontribusi secara penuh, secara utuh. Jangan sampai ada yang terlalu capek, jangan sampai ada yang terlalu lelah. Jadi pastikan pembagian tugas ini dibuat serapi mungkin dan juga kita harus bersama-sama berkontribusi. Jangan sampai cuma ada satu yang capek, jangan sampai cuma 2 orang yang capek. Karena organisasi ini tidak terbentuk dari satu orang yang unggul, tapi organisasi ini terbentuk dari seluruh orang yang unggul dan berkontribusi. Lalu yang kedua produktif, teman-teman, ini juga penting. Produktivitas ini untuk kita pahami, karena yang namanya produktivitas ini tentang bagaimana cara kita mengolah waktu. Jadi pastikan teman-teman sudah produktif ya. Yang selanjutnya adalah kompromi. Pastikan teman-teman kompromi
terhadap hal-hal yang akan teman-teman kerjakan. Coba kompromikan, ada masalah apa, ada pekerjaan apa. Nah, itu juga perlu dipahami khususnya oleh seorang leader. Leader ini mungkin pekerjaannya nggak langsung secara teknis, tapi harus memahami detail permasalahan apa yang terjadi. Karena leader ini adalah face-nya, orang pertama yang akan dipanggil, orang pertama yang akan diminta bantuan. Lalu yang terakhir adalah saling percaya. Pastikan teman-teman punya kemampuan saling percaya antara satu dengan yang lain, karena tanpa kepercayaan kita nggak mungkin bisa berjalan beriringan. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan juga itu konflik management. Ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses mengarahkan dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi dari konflik yang terjadi. Nah, teman-teman semuanya, ketika terjadi suatu konflik, pastikan kita bisa menyelesaikan konflik itu sebaik mungkin. Kenapa sih harus diselesaikan sebaik mungkin? Karena sepenting itu loh, teman-teman, dalam kita menyelesaikan suatu konflik, dan harus disempatkan itu loh. Dan kita nggak boleh menunda-nunda untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena kalau misalkan konfliknya terjadinya hari ini, baru kita menyelesaikan besok, ya orang-orang mungkin udah nggak menganggap bahwa itu udah menjadi hal yang tidak penting, dan merasa bahwa orang itu udah seakan-akan menyelesaikan masalah tersebut secara sepihak. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ketika ada konflik, pastikan kita manajemen konflik tersebut sebaik mungkin. Kira-kira masalahnya di mana sih, dan juga kita libatkan dua belah pihak untuk sama-sama berkomunikasi agar menghasilkan musyawarah dan mufakat. Dan ini teman-teman ada sedikit quotes dari aku bahwa kekuatan tim ada pada semua individu. Jadi tim yang baik ini ketika individunya juga baik, teman-teman. Dan untuk membangun suatu tim yang bagus, suatu tim yang baik, kalau individunya nggak baik ya nggak akan bisa, teman-teman. Individunya pun harus baik, individunya pun harus memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam membangun kekuatan tim. Dan sedangkan kekuatan individu adalah tim itu sendiri, teman-teman. Jadi pastikan timnya juga kuat, timnya juga bisa saling menguatkan, karena itu yang akan menguatkan masing-masing individu. Berkolaborasilah, capai tujuan bersama, maka kita akan tahu dampak sesungguhnya itu apa. Jadi pastikan kita kolaborasi, nggak ada yang capek sendirian, kita sama-sama membangun organisasi ini sebaik mungkin, kayak gitu teman-teman. Kolaborasi menjadi poin yang sangat penting, jangan sampai ada orang yang bekerja itu ditinggalkan, kita harus sama-sama membangun bahu-membahu dalam mencapai tujuan organisasi, karena itulah kekuatan dari tim itu sendiri. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasmenya yang sangat luar biasa. Thank you, matur suwun, hatur nuhun, terima kasih banyak. Aku tahu teman-teman semuanya pasti yang aku sampaikan ini hanya sekadar teori atau mungkin pengalaman aku aja, dan sebetulnya itu akan sangat susah untuk diimplementasikan, tapi aku yakin bahwa teman-teman adalah orang yang mau berjuang, orang yang mau bertahan, orang yang siap untuk mencapai keberhasilan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, apa yang kita ketahui mulai implementasikan, intelijensi yang kita punya mulai kita kolaborasikan, dan kita capai hasil yang optimal dengan kerjasama. Nah, mungkin itu aja. Sekali lagi, teman-teman tetap semangat, tetap bertahan, dan tetap berjuang. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah tadi ya teman-teman semuanya materi yang disampaikan tadi sangat luar biasa sekali, jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman dan juga tadi antusiasme ya. Dari tadi pemateri bertanya, teman-teman menjawab di kolom berkirim pesan, itu luar biasa banget antusiasmenya. Semoga teman-teman tetap bertahan, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan boleh dituliskan di kolom berkirim pesan, dan aku juga udah mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mungkin muncul. Sebentar ya teman-teman. Oke, maaf sebelumnya teman-teman, aku mengumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan. Ini udah ada nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, aku bacainnya satu persatu. Yang pertama itu, Kak, ini, oh
kenapa dalam suatu organisasi atau dalam membangun kerjasama di suatu kelompok ada orang yang tidak bekerja, ada orang yang hilang, bahkan ada orang yang ingin berhenti dari suatu organisasi ataupun ingin berhenti dari suatu kelompok tersebut atau memiliki kecenderungan ingin pindah dari kelompok. Nah, sebetulnya ada beberapa hal mungkin teman-teman yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Apa aja sih penyebabnya? Nah, penyebab hal tersebut terjadi antara dua, teman-teman. Yang pertama itu dia emang gak mau, karena gak mau aja gitu dalam mengerjakan tugas, dianya males, atau dianya aja kayak semalas itu dalam mengerjakan suatu tugas gitu, atau dia kayak nggak punya semangat dalam mengerjakan suatu tugas, atau yang kedua karena setiap orang gabung di suatu organisasi atau kelompok pasti punya tujuan dong yang ingin dicapai. Nah, mungkin ketika dia gabung di suatu organisasi tersebut, apakah tujuannya tercapai atau enggak? Apakah organisasi tersebut bisa memenuhi kebutuhannya atau enggak? Karena mungkin kalau nggak memenuhi kebutuhannya dan juga tujuannya nggak bisa tercapai, ya dia nggak akan mungkin punya keinginan untuk bertahan. Seperti yang tadi aku bilang, teman-teman. Ada tujuan ya, tujuan bersama dan juga budaya kerja yang harus disepakati bersama. Hal tersebut tuh penting sekali untuk kita pahami, untuk kita sepakati, karena kalau misalkan nanti nih, kita kan jadi nggak tahu nih kebutuhan atau hal apa yang ingin didapatkan di suatu organisasi atau kelompok tersebut tidak tercapai, maka ya nggak ada salahnya dong untuk seseorang ini pergi, seseorang ini untuk gak bertahan. Kenapa? Karena dia pun gak berkembang di suatu organisasi tersebut. Jadi kadang-kadang nih ada orang-orang yang sering judgement bahwa ada orang yang keluar, ada orang-orang yang menghilang, ini cuma ngejudgement orangnya. Tapi kita nggak mengevaluasi apa yang terjadi di suatu organisasi atau kelompok tersebut. Jadi pastikan kita nggak judgement di awal terhadap orang yang mungkin dia itu ngilang, dia nggak mengerjakan tugas gitu. Apalagi kalau kita ya gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kita juga mengevaluasi dari organisasi yang kita jalani, kelompok yang kita jalani, ini sudah memenuhi kebutuhannya atau belum sih, kayak gitu. Oke, makasih banyak ya teman-teman pertanyaannya. Ini aku mulai buka lagi nih pertanyaannya. Ini kebetulan banyak sekali pesan yang masuk, jadi mohon bersabar ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini mengenai bagaimana cara membangun kerjasama. Nah, sebetulnya kalau membangun kerjasama, nah tadi juga sempat disinggung ya teman-teman. Sebetulnya makasih banget atas pertanyaannya. Untuk membangun kerjasama ini banyak hal yang tadi juga udah aku sempat singgung, hal-hal yang bisa dilakukannya. Dimulai dari yang pertama terlebih dahulu, kita menentukan tujuan bersama. Tujuan yang disepakati bareng-bareng, tujuan besar, yang pada akhirnya ini akan membangun kekuatan dan juga akan menjadikan power untuk kita bertahan dalam menjalankan aktivitas kelompok atau organisasi tersebut kayak gitu. Jadi pastikan kita punya tujuan bersama yang disepakati bersama pula. Terus yang kedua, ini pastikan kita udah paham nih step by step-nya itu bakal kayak gimana sih untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira langkah-langkah apa aja yang akan dijalankan. Karena kalau misalkan langkah-langkah tersebut tidak kita pikirkan, mungkin aja kita nggak akan pernah tahu nih hal-hal yang optimal itu akan seperti apa. Perjalanannya akan kayak gimana. Jadi pastikan teman-teman udah menentukan juga nih step by step-nya itu akan seperti apa sih. Proses yang akan kita lalui itu akan kayak gimana. Terus juga hal apa aja yang mungkin akan menjadi hambatan, obstacle-nya kayak gimana, kayak gitu. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting karena itu harus betul-betul kita perkirakan. Terus yang selanjutnya lagi yang mungkin ini akan menjadi sangat penting juga dalam menjalankan kerjasama tim, ini adalah tentang saling mengenal satu dengan yang lain. Karena ini juga akan menjadi sangat penting proses apa yang mungkin akan terjadi, internalnya kayak gimana, kondisi eksternalnya kayak gimana, fisiknya kayak gimana. Maka dari itu untuk membangun pengenalan dari tim sendiri, ini teman-teman memerlukan jiwa empati yang tinggi. Kira-kira teman kita ini lagi capek nggak sih? Kira-kira teman kita ini lagi kecapean nggak sih? Kira-kira teman kita ini lagi kesusahan nggak sih? Karena ketika kita nggak mengetahui hal tersebut terjadi pada teman kita, mungkin aja kitanya jadi nggak
aware, nggak empati, jadinya kita nggak peduli gitu. Padahal teman kita lagi kesusahan, akhirnya kita nggak pedulikan gitu aja. Bahkan kalau misalkan kejadian tersebut bisa jadi adalah satu teman kita yang akhirnya cenderung stres, depresi, terkena permasalahan mental yang itu dampaknya tuh akan bahaya banget teman-teman. Jadi dalam membangun kerjasama tim ini diperlukan kemampuan empati di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan kita betul-betul memahami secara penuh dan mendalam terhadap orang lain kayak gitu. Jadi jangan sampai kita membiarkan teman kita kesusahan sendirian. Itu juga menjadi poin penting ya teman-teman dalam membangun kerjasama tim. Lalu yang selanjutnya lagi diperlukan juga kompetensi dan juga kapabilitas. Maka dari itu teman-teman membangun suatu organisasi ini nggak mudah. Jadi pastikan masing-masing dari individu dalam suatu tim tersebut, dalam suatu kelompok tersebut, punya kemampuan, punya kompetensi, punya kapabilitas yang membangun tujuan organisasi. Karena kalau misalkan tidak seimbang, nantinya malah akan jomplang dan malah akan ada yang capek sendirian. Jadi pastikan teman-teman semuanya saling membekali diri nih, kira-kira kurangnya kita di mana, kita belajar lagi, kita tanya, dan sekarang ini banyak banget kejadian-kejadian di mana ada suatu organisasi atau mungkin ada suatu individu, padahal individu tersebut itu mungkin ngerasa kapabilitasnya kurang, tapi dia nggak mau bertanya dan nggak mau belajar. Itu adalah awalan dari kehancuran organisasi, jadi pastikan kita adalah orang-orang yang mau belajar, mau juga sukses dalam menjalankan suatu organisasi. Dan ini yang terakhir, teman-teman, untuk membangun suatu organisasi dan juga kerjasama tim yang baik, pastikan kita ini bisa saling terhubung gitu, bisa saling terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan cara membangun komunikasi, cara membangun kerjasama tim kayak gitu. Terus yang selanjutnya lagi ini ada pertanyaan, Kak, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang nggak peduli terhadap organisasi? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, teman-teman semuanya. Sebelumnya makasih banyak ya atas pertanyaannya. Jadi dalam menangani permasalahan tersebut, mungkin juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu dia itu kenapa sih? Dia itu kenapa menghilang? Dia itu kenapa marah? Dia itu kenapa kesal? Dia itu kenapa nggak mengerjakan tugasnya? Kita cari tahu terlebih dahulu. Karena biasanya apalagi organisasi-organisasi kampus, kan kadang-kadang ada orang yang mungkin bukan kemauan sendiri, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Jadi pastikan kita mencari tahu terlebih dahulu nih, awal mula dia ikut organisasi itu karena apa sih kayak gitu. Terus setelah kita tahu apa yang akarnya kayak gitu, dia kenapa gabung di suatu organisasi, kita temukan masalah apa yang terjadi gitu. Kalau tadi itu akar motivasi, sekarang itu kita temukan masalahnya apa. Nah, kita temukan masalahnya itu apa agar betul-betul kita evaluasi bersama apa yang menjadi masalahnya. Lalu yang selanjutnya lagi kita harus menemukan teman gitu, teman yang bisa mendengarkan, teman yang bisa mendengarkan curhatan kita, dan pastikan teman-teman ketika dalam suatu organisasi yang ini teman-teman harus sepakatin bersama bahwa kita harus fokus pada organisasi yang kita ambil, pada peran yang kita ambil, tanggung jawab terhadap peran yang kita ambil. Jangan sampai kita fokusnya dalam suatu organisasi malah kemana, terus juga malah kita nggak memfokuskan pada hal-hal yang terjadi dalam suatu organisasi. Karena ini akan menjadi suatu masalah yang sangat-sangat luar biasa dalam kehancuran organisasi itu sendiri. Nah, itu teman-teman untuk kayak menghadapi apa yang terjadi pada suatu orang. Nah, mungkin juga ada salah satu tips yang lain, ini adalah dengan mengajak ngobrol heart to heart gitu ya, personal, kira-kira apa yang mereka inginkan, apa yang dia inginkan, apa yang kita inginkan, sampai akhirnya kita benturkan, elaborasikan kedua hal tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan organisasi. Terus jangan pernah membiarkan teman kita kesusahan juga teman-teman, karena ini juga akan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun tujuan organisasi. Oke, itu pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan yang keempat, kita buka dua pertanyaan lagi ya teman-teman. Pertanyaan yang keempat ini adalah, bentar, saya cari terlebih dahulu karena banyak sekali pesan yang masuk. Oke, ini selamat malam Kak. Pertanyaannya ini adalah, sebentar.
Hal apa yang mungkin terjadi kalau misalkan kita nggak bekerja sama dengan baik di dalam tim? Banyak hal yang bisa terjadi, bahkan mungkin dampaknya itu dampak negatif bagi organisasi itu sendiri ketika kita nggak bekerja sama dengan tim. Yang pertama, yaitu kehancuran dari organisasi itu sendiri. Itu pasti akan terjadi teman-teman ketika kita nggak bisa membangun kerjasama tim yang baik. Kehancuran organisasi menjadi taruhannya. Kenapa sih bisa sampai terjadinya kehancuran organisasi? Karena teman-teman seperti yang tadi aku bilang, kekuatan tim itu ada pada diri individu. Jadi ketika di individu-individunya nggak baik, siap-siaplah kita akan menghadirkan dan memunculkan kehancuran dari organisasi. Jadi ini kayak individu-individunya koordinasinya nggak baik, individu-individunya nggak paham terhadap tugas dan fungsinya, individu-individunya nggak paham peranan masing-masing kayak gimana, individunya nggak paham problematikanya itu seperti apa. Maka kalau misalkan kejadian hal tersebut, siap-siaplah untuk kehancuran dari sebuah organisasi. Lalu yang kedua, akan muncul mistrust dari orang lain. Karena yang akan terlihat, kok dia kayaknya kayak gini ya, kok dia kerjanya kayak gini, kok dianya kerja kayak gini, kok dia kayak capek sendiri, kok dia kayak gini sih, kok dia kayak gini sih. Nah, ketika terjadi hal tersebut, otomatis akan muncul mistrust dari orang lain dong, kayak dari eksternal, kayak akan melihat organisasi ini buruk gitu. Karena kelihatannya kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini. Jadi pastikan teman-teman semuanya, ini dampak-dampak yang mungkin muncul ketika kerjasama tim itu tidak terjadi. Lalu yang selanjutnya akan muncul ketidakpercayaan dari internal. Kalau barusan kita bahas di eksternal, ini mungkin juga akan muncul di eksternal. Mungkin kalau tadi kita bahas di eksternal, mungkin juga akan muncul di internal. Gimana organisasi akan berjalan dengan baik kalau di internalnya aja saling tidak percaya, di internalnya aja saling nggak yakin terhadap organisasi tersebut. Jadi pastikan teman-teman semuanya, bangunlah kondisi internalnya terlebih dahulu, saling yakin, saling percaya, saling terhubung hati ke hati untuk membangun tujuan organisasi. Itu mungkin Kak jawabannya untuk dampak-dampak yang mungkin muncul dari ketidakefektifan kerjasama tim. Lalu kita masuk lagi ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ini tentang sebentar teman-teman. Kak, bisa berjalan nggak sih organisasi yang kayak ini ya? Sebentar, ini Kak bisa berjalan nggak sih suatu organisasi yang mana dia itu melakukan ya semaunya aja gitu? Nah, kalau menurut aku pribadi nggak ada salahnya kalau misalkan ada organisasi ya udah gitu, meskipun kita harus memiliki tujuan organisasi yang smart, tapi pastikan kita punya tujuan organisasi yang sangat global dulu. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu sibuk di perencanaan sampai kita nggak melakukan aksi apa-apa. Dan ada juga organisasi yang sukses ya udah dia ngelakuin apa yang bisa dia lakuin kayak gitu. Jadi itu juga organisasi yang bisa berjalan dengan lancar kok. Itu juga bisa dengan optimal. Jadi pastikan sebenarnya teman-teman keberlangsungan suatu organisasi itu kuncinya ada di konsistensi. Keberlangsungan kerjasama tim itu juga ada di konsistensi. Bagaimana kita konsisten dan percaya terhadap hal-hal yang dapat kita kerjakan, terhadap hal-hal yang dapat kita lakukan. Jadi pastikan kita bisa saling terhubung, saling terpercaya, saling konsisten terhadap pekerjaan yang ingin kita lakukan. Jangan sampai kita nggak konsisten ya teman-teman terhadap hal-hal yang ingin kita lakukan. Karena kalau kita nggak konsisten, siap-siap juga nih akan kehancuran dari organisasi tersebut. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku jawab. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan mungkin juga ada pertanyaan yang di YouTube yang nggak bisa aku jawab satu persatu. Silakan teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar aja. Nanti aku jawab pertanyaan teman-teman satu persatu untuk pertanyaannya. Teman-teman keren banget udah memperhatikan dan juga antusiasmenya luar biasa. Closing statement dari aku, teman-teman semuanya untuk membangun kerjasama tim ini tidak cukup jika hanya satu individu yang menyadari, tapi semua individu harus sadar atas permasalahan yang terjadi. Karena berbicara tentang kerjasama tim itu adalah bukan tentang siapa, tapi tentang kita gitu, bukan tentang aku, bukan tentang kamu, bukan tentang dia, tapi tentang kita keseluruhan yang harus sama-sama paham, yang harus sama-sama peduli, yang harus sama-sama mengenali organisasi tersebut. Karena kalau misalkan ada satu orang, dua orang, bahkan mungkin banyak orang yang nggak paham terhadap kapabilitas, terhadap tujuan organisasi dan nggak paham menjalankan organisasi, maka siap-siaplah akan munculnya kehancuran organisasi. Karena sekalipun ada yang unggul, itu akan ada dicapai sendiri. Jadi pastikan kita berada di tempat yang tepat, kita berada di lingkungan yang tepat untuk bertahan, untuk berjuang dalam satu organisasi. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa di rumah masing-masing, dipersilakan.
Mudah dapat dilanjutkan. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya. Kami tunggu teman-teman di webinar yang selanjutnya. Dan ini ada sedikit pengumuman untuk e-sertifikat akan dibagikan H+3 dari kegiatan webinar hari ini. Sekarang tanggal 11, berarti maksimal tanggal 14 akan dikirimkan ke email masing-masing. Jadi pastikan teman-teman mengisi form evaluasi terlebih dahulu. Form evaluasi akan dibagikan di kolom komentar besok pagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan dicek kembali untuk tayangan ulang videonya. Ini dicek kembali di kolom komentar, nanti akan dipin untuk linknya. Ini akan dibagikan kolom evaluasinya. Jadi silahkan besok kembali lagi ke kanal YouTube ini untuk mengisi form evaluasi. Terima kasih banyak. Silahkan ditunggu e-sertifikatnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Luaskan, bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Share informasi ini ke teman-teman kalian, bagikan informasi ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama meluaskan dampak, meluaskan manfaat demi Indonesia maju, demi Indonesia jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Tetap ikutin @penggerak bangsa dan jangan lupa untuk yang mau daftar scholarship-nya cek sekarang juga ya Instagram-nya. Dadah, assalamualaikum.